Hello Forgetters, perkenalkan nama saya Sen dan selamat datang di channel Nobita Sen. Di video pertama ini saya akan menceritakan sebuah film alur cerita film. Di video pertama ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film Doraemon yang berjudul asli Nobita to Fushigi Kazetsukai, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Petualangan Nobita di Negeri Angin. Film ini dirilis tahun 2003 yang merupakan film ke-24 dalam serial movie-nya. Kisah yang dibawakan dalam film ini sangat dramatis dan mengharukan ketika sebuah pertemuan diakhiri dengan kata perpisahan. Dan inilah alur cerita film Doraemon and the Wind Master alias Petualangan Doraemon, Nobita, dan kawan-kawan di Negeri Angin. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok pasukan sedang berbondong-bondong mengincar sesuatu, tapi bukan BRT, pada sebuah tempat yang bernama gua. Tanpa belas kasihan, mereka memperkosa temboknya sampai bejat, lalu memutuskan untuk pergi ke dalam, yang ternyata terdapat satu kuburan berisi satu sosok mayat sedang berpegang teguh pada dua benda berbentuk bulat yang mirip dengan bola. Tapi tiba-tiba saja kedua bola tersebut kabur dari sana entah kemana, dan yang lebih parahnya adalah keluarnya sosok tuyul arwahna dari mayat tersebut dan mengagetkan semua warga yang ada di sana, kemudian merasuki seekor serigala yang sedang mencari nafkah. Hujan anjing dordar poek melanda wilayah Jepang dan sekitarnya di malam hari hingga cuaca cerah pada keesokan paginya. Terlihat saat itu Suneo sedang bermain mobil-mobilan yang bisa dimainkan dari jarak jauh alias menggunakan remote control. Lalu tak sengaja Suneo menemukan salah satu dari boneka keramat yang tadi. Tapi dia menganggap benda itu adalah bola biasa dan malah memainkan bola tersebut sebagai bola sepak bola dengan mobil-mobilannya. Saat itulah bola tersebut menetas tanpa diselengleman terlebih dahulu oleh induknya, dan keluarlah sesosok anak haram tanpa mamah yang nantinya anak tersebut kita panggil dengan anak angin. Sementara itu Suneo melihat ini adalah hewan yang unik dan kesempatannya tepat untuk menangkap anak angin tersebut yang nantinya akan dijadikan salah satu hewan peliharaannya. Merasa terancam akan diperkaos, anak angin tersebut kabur dari sana dan tak sengaja melihat Nobita yang saat itu pulang beli es krim. Dengan rasa penasaran, Kabita, dan kelaparan, ia mencuri es krimnya dari si Nobita. Tapi karena terlalu tiis, pas saya lagi sendok itu es ke mulut, itu ngilunya. Ia melemparkan es krimnya tepat di kepala Giant yang kebetulan si Nobita sedang mengejar es krimnya sambil berteriak. Sudah tahu gimana selanjutnya kan? Saat Giant membulatkan perutnya untuk menghajar Nobita, tiba-tiba saja dengan penuh ketakutan dan kesempatan untuk kabur, Nobita pun segera pergi dari sana. Tanpa disadari, anak angin tersebut juga ikut mengikutinya. Awalnya Nobita menyangka hewan itu adalah salah satu alat ajaibnya Doraemon dan berbicara kepada anak angin itu untuk jangan mengikutinya lagi. Tapi karena tidak paham dengan perkataan Nobita, ia tetap mengikutinya dan malah kelihatan menyukai Nobita. Dan kemudian Nobita pun bersabda, karena intronya bukan milik saya, mari kita putar intro yang satu ini.
Lanjut, Nobita bertanya langsung kepada Doraemon, tapi Doraemon tidak mengetahui hewan yang terbang tersebut. Setelah dicek menggunakan alat pendeteksi barang, ternyata dia yang sedang mengacak-acak rak buku Nobita tersebut adalah anak topan. Mereka berdua pun segera mencari jasad yang tepat untuk arwah anak angin itu. Awalnya dia memasuki sebuah teko yang dicuri dari dapur, tapi ketahuan oleh mamanya Nobita. Maka Doraemon mengeluarkan alat pembuat boneka dari foto 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Lalu Nobita menyarankan untuk membuat bonekanya dari salah satu buku manga miliknya. Dan inilah hasilnya. Terlihat cantik, lucu, dan imut, Nobita memberi panggilan pada anak angin tersebut dengan nama Fuko yang memiliki arti sama dengan anak angin. Nobita menginginkan Shizuka mengetahui hal ini, dan mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi bersama ke rumah Shizuka. Sesampainya di sana, Shizuka juga memperkenalkan boneka koala pemberian ayahnya kepada Nobita untuk dikenalkan dengan Fuko. Tapi saat dilihat diraba dan diterawang oleh Nobita, Fuko terlihat cemburu dan marah pada boneka koala tersebut, lalu meniupnya sampai menerbangkan segala sesuatu yang ada di sana. Lanjut, karena kejadian itu, Nobita memarahi Fuko dan menutup jendela kamarnya Shizuka. Lalu Fuko yang tampak sedih pun pergi dari sana. Setelah dipikir-pikir kembali oleh Nobita, Fuko yang tidak memiliki rumah untuk pulang, makanya Nobita bergegas untuk pergi mencari Fuko sampai hari menjelang sore. Menyesali perbuatannya karena telah memarahi Fuko, Nobita merenung di pinggir sungai seperti biasa sambil melihat pemandangan yang indah. Tak lama kemudian hembusan angin menerpa Nobita dan datanglah Fuko menghampirinya. Di sisi lain, Sunio terlihat masih semangat mengincar anak angin tersebut karena dialah orang yang pertama kali menemukannya. Nobita dan Fuko bergegas pulang ke rumah karena perut juga sudah berbaung. Sesampainya di sana, makanan yang diberikan pada Fuko sangat unik, yaitu hanya dengan menyemprotkan angin hangat kepadanya, Fuko langsung merasa kenyang dan staminanya pulih kembali. Kalau pakai kentut bisa gak ya? Keesokan harinya, Nobita berencana mencari tempat yang luas bagi Fuko agar ia bisa terbang dengan bebas dan bermain sesuka hatinya. Tak lupa juga Shizuka diajak oleh Nobita. Kemudian mereka pun membuka pintu kemana saja, lalu tibalah pada suatu tempat yang tidak diketahui tapi sangat luas. Tiba-tiba saja angin berhembus sangat kencang pada mereka yang mengarah pada sebuah lubang sungut naga dan sampailah pada suatu tempat di seberang yang ternyata terdapat sebuah pemukiman di sana. Terlihat ada seorang bocil yang terbang pakai ayakan sedang diburu oleh dua pria dewasa untuk mengincar makanannya. Lalu anak tersebut terjatuh dari atas ke bawah, tapi dengan segera Doraemon menyelamatkannya dengan kasur gravitasi. Di sisi lain, Suneo dan Giant berniat untuk menangkap Fuko dan langsung menuju rumahnya Nobita. Tapi tiba-tiba saja... Tak lama kemudian datanglah penduduk asli tempat ini untuk membantu anak kecil tersebut. Dan mereka adalah Temjin, Domjin, Yamjin, Kunjin, dan anak kecil ini bernama Sun, yang merupakan adiknya si Temjin. Nobita dan yang lainnya pun diajak oleh mereka untuk mengunjungi desanya.
Desa ini bernama Desa Angin yang penduduknya dari zaman prasejarah telah belajar menguasai udara sebagai alat bantu untuk mempermudah pekerjaan. Setelah sampai di rumahnya si Temjin, mereka mengganti baju karena keadaan udara di sana agak kencang yang mengakibatkan suhu udara menjadi dingin. Lalu mereka pergi berkeliling melihat-lihat pemandangan yang sangat menakjubkan dan tak pernah mereka lihat sebelumnya. Hewan-hewan di sana pun berevolusi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang bergantung pada udara. Selesai piknik, ketiga sahabat Temjin tadi datang ke sana untuk mengajaknya bermain tembak udara. Temjin pun langsung memperlihatkan skillnya menembak dengan kincir angin. Selanjutnya, Nobita mencoba melakukan hal yang sama dan ternyata dia bisa langsung mengenai target walaupun tidak semua. Karena keberhasilannya, Temjin pun memberikan kincir angin tersebut kepada Nobita. Singkat cerita, hari sudah hampir larut malam dan waktu bermain sudah habis. Tapi Fuko masih ingin bermain di sana. Doraemon pun meninggalkan pintu kemana saja agar nanti jika sudah puas, Fuko bisa langsung pulang kapanpun. Tapi setelah mereka bubar, seekor serigala yang kesurupan tadi masuk ke sana tanpa permisi untuk mengincar tubuh salah seorang di antara mereka. Dan orang yang menjadi korban adalah si Suneo. Setelah mendapatkan tubuhnya, dia kembali lagi ke negeri angin dengan pintu kemana saja untuk menangkap Fuko dan bola keramat yang satunya lagi. Kebetulan saat itu Temjin sedang patrol dan menemukan sebuah bola keramat berwarna biru. Bola tersebut kembali menetas dan keluar sosok yang berbeda dengan Fuko, lalu pergi jauh entah kemana. Keesokan harinya, Giant memberitahukan kepada Nobita dan yang lainnya bahwa Suneo terlihat memiliki kekuatan aneh semalam. Dan Doraemon pun juga baru ingat bahwa Suneo belum pulang saat kembali ke sana dengan alasan ada sesuatu yang tertinggal. Mereka pun segera bergegas untuk menjemputnya dan bertemu dengan Fuko. Tapi tiba-tiba saja Suneo bersama pasukan kemarin yang diketahui berasal dari negeri badai, mereka berniat untuk menculik Fuko dari Nobita, dan akhirnya pertempuran antara mereka pun tak terhindarkan. Singkat cerita, Nobita dan teman-temannya kewalahan melawan pasukan negeri badai yang akibatnya Fuko dan Giant berhasil diculik, kantong ajaib Doraemon dirampas, dan pintu kemana saja dihancurkan. Mau tidak mau, mereka terpaksa untuk menyelamatkan semuanya dan mengambil kantong ajaibnya Doraemon pada saat memasuki malam. Malam pun tiba, pasukan negeri badai terlihat sedang berpesta merayakan keberhasilannya menculik roh angin dan berencana untuk membangkitkan Mafuga keesokan harinya. Apa itu Mafuga? Sebentar lagi kita akan tahu. Nobita dan kawan-kawan datang ke tempat itu bersama Temjin mengendarai balon udara yang sebelumnya mereka tinggalkan di Desa Angin. Setelah memasuki tempat tersebut, mereka ketahuan dikarenakan Nobita bersin akibat kedinginan, lalu dikejarlah mereka oleh penjaga di sana. Shizuka tak sengaja nelapung batu dan dia pun terjatuh. Nobita berniat untuk menolongnya, tapi tiba-tiba saja dia terkena jebakan Dr. Strange. Akhirnya, mereka terpaksa meninggalkan Nobita dan tak sengaja bertemu dengan Giant yang menunjukkan arah jalan keluar dari tempat tersebut agar tidak tertangkap. Kemudian daripada itu, kamera berfokus pada Nobita yang dimana dia langsung masuk ke dalam sebuah penjara. Kebetulan di sana dia bertemu dengan Fuko sedang dikurung dalam sebuah alat yang cukup canggih. Nobita teringat dengan kincir angin yang diberikan oleh Temjin dan menggunakan alat tersebut untuk menembak kurungannya. Lalu tak lama kemudian, salah satu penjaga penjara membawa kuncinya. Namun karena dia mabuk berat saat berpesta, dia pingsan di sana dan Nobita menyuruh Fuko untuk mengambil kunci tersebut. Setelah keluar dari penjara, Nobita dan Fuko berjalan menyusuri gua yang ternyata mereka malah tersesat jauh dari pemukiman dan sampai pada sebuah tempat bersalju. Mereka berdua terjatuh ke bawah yang akibatnya Nobita sekarat dan berhalusinasi mengenai keluarganya. Nobita pun sudah pasrah untuk mati bersama Fuko di sana.
Tiba-tiba saja, segerombolan bison menyelamatkan mereka berdua. Sesampainya di rumah, salah satu bison tertua menceritakan sebuah alur cerita dari awal mula pertempuran antara negeri angin dan negeri badai. Dan inilah alur ceritanya. Beberapa ribu tahun yang lalu, dari pihak pasukan negeri badai terkenal seorang dukun cabul bernama Uranda yang telah menggunakan mantra terlarang dan membangkitkan seekor naga bernama Mafuga. Hal itu mengakibatkan banjir besar ke seluruh penjuru dunia yang sampai saat ini kita tahu tertulis dalam hampir semua kitab suci agama yang dikenal dengan banjir besar Nabi Nuh. Lalu salah seorang pemimpin negeri angin bernama Muajin menyatakan perang dengan negeri badai dan dia berhasil mengalahkan Mafuga tersebut dengan pedangnya. Kemudian ia menyegel Mafuga bersama mayat si dukun dalam 3 buah permata, yaitu permata berwarna oranye, biru, dan merah. Permata oranye dan biru disimpan pada sebuah gua bersama dengan si mayat si dukun cabul, dan permata merah disimpan pada suatu tempat bernama Pulau Naga. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa pasukan negeri badai telah membangkitkan Uranda dan 2 permata, yang salah satunya adalah berisi arwah Fuko. Mereka sudah dipastikan berencana untuk membangkitkan Mafuga kembali. Tak lama kemudian Nobita pun tersadar dan dia diberi pesan oleh bison tertua bernama Yak untuk menjaga permata merah dan Fuko agar tidak diambil oleh pasukan negeri badai supaya Mafuga tidak bisa bangkit kembali. Karena cuaca masih berbadai salju, Nobita bermalam di sana dan pada keesokan harinya dia diantar pulang ke negeri angin. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Sunio yang dirasuki Uranda kembali menculik Fuko dari Nobita. Nobita pun pulang tanpa membawa Fuko dan memberitahukan hal tersebut kepada semuanya. Lalu Pak RT di sana membuat rencana untuk menyusul si Uranda dan mengajak semua warganya untuk membangkitkan perahu raksasa yang merupakan legenda dari negeri angin. Mereka pun berangkat ke sana dengan perahunya yang dikenakan oleh Avatar. Sampai di Pulau Naga, tiba-tiba saja perahu yang mereka tumpangi terjatuh karena memasuki kawasan yang berada di daerah Khatulistiwa yang disebut dengan daerah angin mati. Akibatnya, mereka tidak bisa mengendalikan anginnya termasuk Avatar. Singkat cerita, Sunio bersama pasukannya terlihat sedang menuju lokasi permata merah, tapi hanya Sunio yang pergi ke puncaknya. Doraemon memutuskan untuk mengikutinya dari belakang sendirian dan yang lainnya membuat rencana untuk merampas kembali kantung ajaibnya Doraemon. Nobita, Shizuka, dan Temjin pun mulai merampas kantung ajaibnya yang sedang dipakai Kopeah oleh salah seorang pasukan negeri badai menggunakan kincir angin. Lalu mereka berhasil merampas kembali kantungnya dan menyelamatkan Fuko. Di sisi lain terlihat jalan curam dan anak tangga alami yang terbuat dari batu hampir saja membuat Doraemon terjatuh ke bawah. Tapi tiba-tiba diselamatkan oleh kepala Giant. Mereka pun pergi bersama ke puncak dan sampailah ke tempat penyegelan permata tepat waktu. Namun mereka berdua terkena sihir dari Suneo. Dengan bersusah payah, Sunio mencabut pedangnya sambil mendengarkan nyanyian merdu dari peserta Indonesian Idol, yaitu Giant, hingga tercabutlah pedang tersebut. Lalu arwah Uranda keluar dari tubuh Suneo dan pergi dari sana membacakan mantra terlarang untuk membangkitkan Mafuga. Kekuatannya diambil dari ketiga permata, termasuk arwah Fuko bersatu dengan mereka yang mengakibatkan cuaca berubah drastis seketika. Hujan anjing dordar gelap dan badai besar mulai melanda pulau tersebut serta beritanya sampai ke seluruh penjuru dunia. Namun tiba-tiba saja seorang pelayan Uranda malah menangkapnya menggunakan alat yang canggih.
Dan dia mengaku bahwa dirinya adalah seorang arkeolog dari abad ke-22 yang artinya sama dengan zamannya Doraemon. Semua peristiwa ini adalah rencana jahatnya setelah mempelajari artefak yang dia temukan. Lalu dia mencari posisi rebahan yang tepat untuk menyelesaikan alur cerita film ini. Tak lama kemudian, legenda pun menjadi kenyataan. Satu sosok naga terlihat keluar dari pusat pusaran badai. Doraemon, Suneo, dan Giant segera turun dari sana dan berkumpul bersama Nobita. Mereka membuat rencana untuk mengalahkan naga tersebut dan Doraemon mencobanya dengan menggunakan meriam angin yang dikombokan dengan senter pembesar. Alhasil, naga tersebut berhasil dikalahkan, namun sayangnya dia mempunyai kekuatan aneh, entah itu regenerasi atau punya nyawa yang tidak terbatas. Hal itu membuat Doraemon kewalahan dan tidak mampu untuk melakukan hal yang sama dua kali. Tiba-tiba saja Nobita teringat perkataan Yak, yaitu salah seorang legenda yang menggunakan pedang sakti yang bisa dipakai untuk membunuh naga tersebut. Nobita pun mencoba melakukan hal gila itu demi menyelamatkan hewan kesayangannya, Fuko. Dia dibantu oleh Temjin untuk bisa terbang menggunakan kekuatan angin. Dengan bersusah payah, Nobita berhasil menancapkan pedangnya pada naga tersebut dan mengembalikan arwah Fuko. Tapi lagi-lagi, naga raksasa itu tidak mau modar dan hampir membuat mereka berdua tewas. Fuko yang baru saja sadar melihat kondisi Nobita yang mati-matian menyelamatkannya, dia terbang memasuki Gunung Merapi untuk mengisi kekuatannya karena makanannya adalah hawa panas. Untungnya, Nobita berhasil sampai ke daratan dan berkumpul bersama mereka. Tapi Nobita tidak mengetahui bahwa Fuko sedang membalaskan dendamnya pada naga tersebut. Setelah energi terisi penuh, Fuko dengan kekuatan anginnya meluncur terbang menuju pusaran badai dengan kecepatan maksimal. Dia mencoba menstabilkan badai tersebut dengan berputar ke arah yang berlawanan. Mengetahui hal tersebut, Nobita tidak terima Fuko melawan naga raksasa itu karena dia tahu jika diteruskan, maka Fuko akan menjadi korban. Tapi karena tidak ada pilihan lain, dia mengikhlaskan semuanya dan berkata kepada Fuko, secara perlahan-lahan, naga tersebut tersedot ke dalam pusaran badai buatan Fuko dan naga tersebut berhasil tewas terkalahkan. Dan pada akhirnya, Fuko pun menjadi legenda yang mengorbankan nyawanya demi Nobita. Nobita-san! なんということだ！